Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya mohon maaf atas keterlambatan. Selanjutnya insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk menggali surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 18, 19, 20, 21. Al-Hasyr. Al-Hasyr Bu ya. Suratul Hasyr. Loh, nggak main pasir lagi? Kamu nggak main pasir lagi? Masya Allah. Ya, surat Al-Hasyr. Udah ketemu ibu-ibu? Ini ayat terkenal banget ya. Sering kali dibaca oleh para imam, termasuk Ustaz Salim sering baca surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr Bu ya. Ayat ke-18. Ayat ke-18. Gimana? Waduh, surat berapa itu ya? Saya nggak pernah ngitung ini. Sudah. Ayat ke-18 ya. 59. Ya, surat ke-59 ayat ke-18. Baik, sudah ketemu? Udah. Bener. Masya Allah. Baik. Ada yang siap buat baca? Bismillah. Silakan Ibu. Baik, ada yang mau baca terjemahannya? Silakan. Oke. Baik. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ibu-ibu perhatikan. Kalau Ibnu Mas'ud itu ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud itu pernah berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memulai ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan perintah selanjutnya. Ya. Kalau ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan penggalan selanjutnya. Karena sesungguhnya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Karena ini adalah perintah yang dibarengi dengan surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ibu-ibu sekalian. Kita itu kan kalau dipanggil oleh orang yang tersayang, itu kan kita itu seneng banget gitu kan. Kita dipanggil wahai sayangku itu kan ya Allah. Iya. Iya, kalau misalkan ya kalau kebetulan dia itu sayang sama kita, kita sayang sama dia kan alhamdulillah gitu kan. Kita dipanggil sayangku, wah, itu nikmat banget lah ya. Iya. Ya gombal-gombal dikit nggak apa-apa Bu ya. Tapi ini yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada orang yang beriman. Kita mungkin memiliki jabatan bermacam-macam, tapi jabatan kita sebagai seorang mukmin itu adalah jabatan yang tertinggi yang kita punya di muka bumi ini, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena dengan keimanan tadi kita tidak memandang apakah dia orang kaya atau tidak. Dengan keimanan itu kita tidak memandang dia itu cantik atau tampan atau tidak. Dengan keimanan kita tidak pernah memandang secara fisik, secara harta, secara apapun, secara jabatan, kita sebagai rakyat, dia sebagai pemerintah atau dia sebagai presiden atau dia sebagai menteri, itu nggak peduli. Mungkin itu hanyalah jabatan-jabatan di dunia, tapi kita memiliki satu jabatan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu adalah orang-orang yang beriman.
Ini adalah jabatan kesetaraan, ibu-ibu. Sehingga manusia itu tidak bisa sombong kalau toh kita itu menyadari kalau diri kita itu adalah seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diciptakan, Bu, dari air yang sangat menjijikkan. Mohon maaf. Kita diciptakan dari air yang sangat menjijikkan dan meninggal dalam keadaan menjadi bangkai. Artinya awal dan akhir kehidupan kita itu dua-duanya menjijikkan. Awal dan akhir kehidupan kita itu tidak ada nilainya, ibu-ibu. Pertanyaannya adalah, kita yang lahir dari air yang menjijikkan dan meninggal dalam keadaan bangkai, lalu kita masih mau sombong pada orang lain. Kita mau sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas. Tidak pantas seorang yang sombong jika dia itu lahir dan meninggal dalam keadaan yang terhina. Sangat tidak pantas. Untuk itulah yang mengangkat derajat kita atau seseorang itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada nilainya. Tapi seseorang itu bisa terangkat derajatnya, terangkat nilainya jika dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang itu, ya. Setampan-tampannya Bang Jais, ya, secantik-cantiknya ibu-ibu sekalian yang ada di sini, ya, semua tidak ada nilainya kalau tidak ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Keimanan itulah yang membuat orang itu menjadi tumbuh. Keimanan itulah yang membuat orang itu menjadi naik derajatnya. Keimanan itulah yang menjadikan orang itu harusnya pede. Kalau toh sekarang orang mengatakan bahwa saya ini adalah orang Jawa, saya ini adalah orang Sunda, saya itu adalah orang Arab, misalkan gitu. Nggak ada kayak gitu. Tidak ada. Saya katakan saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak peduli siapa saya, tidak peduli siapa Anda, selama engkau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kamu itu adalah saudaraku. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Saat muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Ya, artinya, Bu, kita itu bisa teranggap saudara sekalipun kita itu tidak kenal. Kenal atau tidaknya kita tetap saudara karena apa? Karena kita tetap memiliki satu status, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya, kalau saya misalkan punya sepupu atau saya punya saudara jauh dan saudara saya misalkan ada di Hadramaut sana, di Yaman sana, saya nggak pernah kenal sama dia dan dia nggak kenal sama saya. Tapi karena kita punya satu kakek, akhirnya tetap bagaimanapun status ini nggak bisa hilang. Kita tetap sebagai saudara bagi dia. Saya sebagai saudara dia sebagai saudara saya, gitu. Kita tapi kalau misalkan dalam urusan jabatan, misalkan, Bu, ya, saya misalkan karyawan di perusahaan A, ya, saya satu kantor sama Bang Jais, ya, saya juga satu kantor misalkan sama siapalah. Tapi ketika saya resign atau ketika saya udah nggak jabat lagi di situ atau saya sudah keluar dari perusahaan tadi, saya bukan termasuk bagian daripada tim yang ada di perusahaan tadi. Jabatan itu bisa hilang. Di dunia hanya ada satu jabatan yang tidak bisa hilang, itu adalah jabatan kekeluargaan, Bu. Jabatan kekeluargaan itu bisa dihilangkan, ya. Kalau toh statusnya itu misalkan, mohon maaf, misalkan suami istri suatu saat bisa bercerai, ya. Artinya status suami istri itu bisa selesai kapanpun. Tapi status sebagai seorang ayah, status seorang anak, status seorang kakak, status seorang adik itu nggak akan pernah bisa lepas. Sekalipun saya membenci banget adik saya, status itu nggak akan pernah bisa hilang. Makanya kenapa disebut sebagai silaturahim, Ibu. Silah itu artinya menggabungkan, rahim itu artinya mohon maaf, ya, rahim, ya, rahim wanita. Jadi artinya menjalin hubungan dengan satu saudara satu dengan yang lainnya itu karena kita memiliki memiliki satu darah, gitu ya, memiliki satu darah yang disatukan oleh seorang ibu, gitu, yang disatukan oleh seorang ibu. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki hubungan darah itu tidak lebih mulia daripada orang yang memiliki hubungan keimanan. Karena hubungan keimanan itu bukan sekedar persaudaraan kita di dunia saja, tapi juga persaudaraan kita di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang kondisi orang-orang yang akan hidup atau yang akan masuk surga itu. Jadi pada saat itu Rasulullah menjelaskan bahwa nanti di surga itu akan ada seseorang yang dia masuk surga
tapi saudaranya itu berada di dalam neraka. Ya. Lalu orang-orang yang di surga ini, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di mana saudaraku? Di mana kawanku yang dulu aku itu sholat bareng sama dia? Yang dulu aku tuh ngaji bareng sama dia? Yang dulu waktu itu saya tuh ngobrol bareng di uswatun hasanah kajian seperti ini? Yang dulu aku itu pokoknya bertemu bareng sama dia. Saya ibadah bareng sama dia. Di manakah dia ya Rasulullah? Di manakah dia ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya dia sedang berada di neraka. Maka pada saat itu orang yang berada di surga tadi, dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, bisakah aku selamatkan dia? Karena dulu saya itu bareng ibadah sama dia. Saya dulu ngaji bareng sama dia. Boleh nggak aku selamatkan dia untuk memasukkan dia ke dalam surga?" Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang tadi untuk panggil saudaramu, angkat saudaramu dari neraka dan ajaklah dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau hubungan kekerabatan itu kelasnya mungkin hanya kelas nasional dan internasional, hubungan kekeluargaan di dalam Islam, hubungan keimanan itu kelasnya bukan nasional internasional lagi, Bu, tapi kelasnya sudah dunia akhirat. Ya. Kelasnya sudah dunia akhirat. Terlalu cemen lah kalau kekeluargaan itu cuma nasional sama internasional. Suatu saat itu pasti juga akan meninggal. Tapi juga standarnya itu sudah dunia akhirat, artinya mungkin kita tidak pernah bertemu di sini. Mungkin kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Yusuf. Tapi pada saat nanti di akhir kita akan bertemu dengan mereka. Nabi Musa alaihi salam punya jasa besar terhadap kita. Apa jasa Nabi Musa kepada kita, Bu? Nabi Musa itu kan diutus untuk kaum Bani Israel, Bu, ya. Tapi ada jasa Nabi Musa yang sampai hari ini kita masih merasakannya, Bu. Kita kan merasakannya jasa Nabi Muhammad gitu ya. Tapi ada satu jasa Nabi Musa yang masih abadi hingga sekarang. Buat kita. Ayo, ada yang bisa jawab atau enggak? Ayo. Ada satu jasa Nabi Musa yang masih bertahan hingga sekarang. Apa ibu-ibu? Nggak tahu? Ya Allah. Ibu tahu kisah Isra Mi'raj? Ya, tahu peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat di peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah di malam hari itu bertemu dengan pertama, ini kisah saya kisahkan sedikit detailnya, Bu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Jibril alaihissalam. Pada saat itu Jibril datang bersama dua malaikat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang tertidur, ya, sedang tertidur. Jibril datang lewat Jibril datang lewat atap rumah, ya, lewat atap rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu Rasulullah merasa bahwa, wah, ini kok ada maling, ada siapa gitu kan. Rasulullah bangun akhirnya. Ternyata yang datang di hadapan Rasulullah itu Jibril bersama dua malaikat. Akhirnya di keadaan setengah sadar, ya kita kan ibaratnya malam-malam, Bu, ya, lagi enak-enak tidur terus tiba-tiba ada suara tikus di atas itu kan, kita kira ada apa gitu kan, atau ada suara kresek-kresek gitu. Akhirnya setengah sadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa di dekat Ka'bah, ya, dibawa di dekat Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Jadi pembelahan dada itu ada dua kali, Bu. Pertama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, dan yang kedua ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah dadanya, ya, lalu diambil hatinya dan dikeluarkan bagian yang apa ya? Maksudnya itu bagian sisi yang ada intisari, apa ya, ada hal buruk di situ. Meskipun para ulama berbeda pendapat di sana. Kok bisa hati Rasulullah itu ada gumpalan terburuknya itu kok ada gitu ya. Ada pertama ulama menganggap bahwa satu bisa jadi itu bukan sekedar Rasulullah itu tidak dibersihkan dalam arti hati Rasulullah itu kotor, tidak. Ada yang mengatakan bahwa itu pencucian ulang. Jadi hati Rasulullah itu sudah suci,
tapi disucikan kembali agar lebih suci. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, itu ada yang mengatakan bahwa kalau memang ada bagian kotor atau bagian keliru dalam diri Rasulullah itu dibersihkan, itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia, dia bukan malaikat di situ. Ya, jadi memang ada bagian-bagian yang yang kurang baik lah di situ ya kurang baik di sana untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia bukan malaikat. Kalau toh semuanya bersih itu bukan manusia namanya. Nah di sana. Tapi yang jelas dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil, lalu setelah itu dicucilah di atas satu ada satu timba yang berisikan sumur Zam-Zam, air Zam-Zam. Dicucilah di sana dan dikembalikan kepada dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijahit waktu itu. Dari Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril memanggil Buraq. Ya, Jibril memanggil Buraq. Buraq itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dia itu posturnya tidak sebesar kuda, tapi juga tidak sekecil keledai. Tidak sebesar kuda dan tidak sekecil keledai. Artinya di antara itulah ya, sedang-sedengan saja di sana. Dan jangan bertanya ibu-ibu ya, Ustaz, tapi saya dengar dulu itu Buraq itu wajahnya wajah manusia gitu kan ya. Itu nggak ada riwayatnya. Ya, itu nggak ada riwayatnya sama sekali. Jangan percaya dengan cerita-cerita tersebut. Dalam hadis yang sahih, Buraq itu hanya sekedar tadi ya, dia hanya tunggangan yang dia itu tidak sebesar kuda tapi juga tidak sekecil keledai di situ ya. Nah, tapi dia itu memiliki sayap dalam beberapa riwayat. Tapi kalau misalkan wajahnya seperti manusia lalu tubuhnya seperti itu enggak ada seperti itu ya. Jadi memang ceritanya itu tidak didetilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buraq pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak naik di atas Buraq itu nggak mau. Awalnya Buraq itu seperti gerak untuk tidak mau menerima ditunggangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Jibril marah kepada Buraq dan Jibril mengatakan, wahai Buraq, engkau telah ditunggangi oleh semua atau seluruh makhluk-makhluk terbaik di muka bumi ini. Maka yang akan engkau tunggangi pada hari ini adalah orang yang paling terbaik di antara orang-orang yang sudah engkau tunggangi. Jadi Buraq itu adalah kendaraan memang orang-orang yang para nabi gitu ya, orang-orang terbaik lah. Tidak disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti siapa saja yang pernah naik dia. Tapi yang jelas Jibril marah, wahai Buraq, bahwa orang yang akan engkau tunggangi pada hari ini itu lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Mekah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa itu ada satu tiang. Yang tiang itu tempat para nabi meletakkan atau mengikat hewan kendaraannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikat Buraq di tiang tersebut. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama atau sebagai penguat daripada nabi-nabi terdahulu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, dalam satu riwayat disebutkan bahkan para nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjidil Aqsa, Jibril membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju langit pertama. Ketika menuju kepada langit pertama, para malaikat bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah orang ini? Maka Jibril mengatakan, ini adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikatnya penjaga langit pertama bertanya, apakah dia sudah diutus atau sudah ditetapkan sebagai nabi? Maka Jibril mengatakan, na'am, dia sudah diutus menjadi nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan untuk masuk ke langit pertama. Dan di langit pertama bertemu dengan ayah kita Adam alaihissalam. Ya. Jadi di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Adam alaihissalam. Pada saat pertama bertemu dengan Adam alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salam kepada Adam atas perintah Jibril alaihissalam. Dan pada saat itu
Nabi Adam alaihi salam ditampakkan dua hal. Satu umatnya yang masuk neraka, dan satu anak-anaknya yang masuk ke dalam surga. Karena semua dari kita itu adalah anak keturunan Adam. Allah Subhanahu wa taala menampilkan kepada Adam ada orang-orang atau anak keturunannya yang masuk neraka dan ada anak-anak keturunannya yang masuk surga. Pada saat melihat anak-anak keturunan yang masuk neraka, Nabi Adam alaihi salam bersedih. Kenapa? Ada anak-anaknya yang diizinkan atau yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tapi pada saat Adam dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunannya yang masuk surga, Nabi Adam tertawa, Nabi Adam tersenyum. Alhamdulillah bahwa sesungguhnya masih ada dari anak-anaknya yang berhasil untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpamitan kepada Nabi Adam dan Jibril mengajak Rasulullah untuk menuju ke langit yang kedua. Di langit yang kedua seperti biasa ada malaikat penjaga di sana. Dan malaikat penjaga itu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah yang bersama engkau?" Jibril mengatakan, "Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Malaikat tadi bertanya, "Apakah dia sudah diutus?" Jibril mengatakan, "Iya, dia sudah diutus." Baik, kalau seperti itu silakanlah untuk masuk ke dalam langit yang kedua. Di langit yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan bertemu dengan Nabi Yahya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada keduanya. Menyampaikan salam kepada Nabi Isa dan menyampaikan salam kepada Nabi Yahya, dan Nabi Isa dan Nabi Yahya menyampaikan salam pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengangkat atau membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, dia bertemu lagi dengan malaikat penjaga langit ketiga. Malaikat penjaga langit ketiga bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa yang bersama engkau pada hari ini?" Jibril mengatakan, "Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Malaikat tadi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah dia sudah diutus? Maka Jibril mengatakan, "Iya, dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Dipersilahkanlah untuk masuk ke langit yang ketiga, dan di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan pada saat setelah mengucapkan salam, Nabi Yusuf menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa Rasulullah SAW untuk menuju langit yang keempat. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sebagaimana percakapan biasanya, bertemu dengan malaikat, mengucapkan salam kepada Nabi Idris memberikan salam. Lalu Rasulullah SAW dibawa ke langit yang kelima. Di langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Ya, mengucapkan salam kepadanya. Ya, pertemuan dengan malaikat, mengucapkan salam, Nabi Harun memberikan salam balik kepada Rasulullah SAW, sampai akhirnya Rasulullah dibawa ke langit yang keenam. Di langit yang keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menangis saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, "Bagaimana mungkin ada juniorku atau ada nabi setelahku?" Artinya Nabi Muhammad itu juniornya Nabi Musa. Ada nabi setelahku yang umatnya lebih banyak daripada umatku. Nabi Musa menyedihkan, kenapa umatnya dulu itu tidak mau taat kepada dia? Kenapa sekalipun Nabi Musa diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak pengikutnya, tapi ternyata pengikut Nabi Musa itu justru lebih banyak yang ingkar. Tapi umat Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Ini menjadi pertanda ibu-ibu sekalian, bahwa kans kita untuk masuk surga itu besar sekali. Karena memang umat Nabi Muhammad SAW diberikan porsi, diberikan jatah untuk masuk surga lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya. Ya. Nabi Musa alaihissalam mulai menangis pada saat itu. Dan Rasulullah SAW berbincang sedikit dengan Nabi Musa, sampai akhirnya Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk menuju langit teratas, yaitu langit yang ketujuh. Dan di langit yang ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah bagi para nabi. Wassalamu alayka ya bunayya, dan keselamatan bagimu wahai anakku, karena sesungguhnya Rasulullah SAW masih berada dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim pada saat di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim sedang bersandar. Ya, sedang bersandar di satu tiang. Yang tiang itu di atasnya yang tiang itu di atasnya ada suara yang sangat bergetar sekali. Suara yang begitu keras sekali bergetar
Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang sesungguhnya terjadi di langit ini? Kenapa kok ada getaran yang begitu luar biasa? Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah kiblat penduduk langit untuk beribadah. Jika penduduk di dunia kita memiliki Masjidil Haram, di langit itu ada yang disebut sebagai Baitul Ma'mur, yang setiap harinya ada sekitar 7.000 atau 70.000 malaikat, saya lupa, yang setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan ketika masuk ke Baitul Ma'mur, malaikat itu tidak bisa keluar lagi, karena saking nikmatnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata setelah itu, di atas langit yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan atau diizinkan masuk ke dalam satu level lagi. Yang level itu Jibril alaihissalam tidak mengantar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa masuk ke level tersebut. Tidak ada satupun yang menemani. Dan level terakhir itu adalah yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditampakkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu perintah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Rasulullah tanpa melewati malaikat Jibril. Jika semua perintah itu selalu melewati perantara, entah perantara mimpi atau perantara malaikat Jibril, tapi ada satu perintah yang tanpa perantara langsung, artinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintah itu? Perintah itu adalah sholat. Perintah itu adalah sholat. Ini perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara, ibu-ibu. Jadi kalau masih ada yang meremehkan sholat, ini memang sudah kebangetan lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan berbagai macam cara. Dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan ada beberapa cara Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seperti bunyi lonceng yang sangat keras sekali, sehingga Rasulullah itu gemetar ketika mendengar suara tersebut, karena itu adalah Al-Quran yang hendak diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Jibril yang diturunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah ayat. Tapi khusus tentang sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke satu level, yang level itu tidak pernah dimasuki satupun oleh Nabi, tidak pernah dimasuki satupun oleh malaikat. Tapi Rasul kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, dan untuk satu perintah saja, yaitu sholat. Setelah perintah sholat itu, perintah sholat pertama sekitar 50 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun menuju pada level yang keberapa bertemu dengan Nabi Musa? 6, ya. Ketujuh itu Nabi Ibrahim, ya. Ketujuh itu Nabi Ibrahim, ya. Keenam itu Nabi Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Pada saat bertemu dengan Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang telah diperintahkan Tuhanmu padamu? Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatku bahwa kami diwajibkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, umatmu tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta untuk diringankan agar tidak 50 waktu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan, sebagaimana saran daripada Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keringanan. Ada dua riwayat. Riwayat pertama menyebutkan pengurangannya itu 10-10. Ada yang mengatakan pengurangannya itu 5-5. Kita ambil riwayat yang 5-5 saja, ya. Dikurangilah 5 waktu. Turunlah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, bagaimana? Apakah sudah ada keringanan dari Tuhanmu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan sekitar ada 45 waktu. Artinya dikurangi 5. Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, kembali lagi. Ya, kembali lagi.
Umatmu tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikurangi 5 lagi. Balik kepada Nabi Musa bilang lagi, kembali Muhammad, umatmu nggak akan sanggup. Balik ke Nabi Musa sampai akhirnya semuanya itu tinggal 5 waktu. Tinggal di 5 waktu, Rasul bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, balik lagi, umatmu nggak akan sanggup untuk sholat 5 waktu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Musa, aku sudah terlalu malu untuk bertemu dengan Tuhanku, untuk meminta keringanan lagi. Aku sudah malu di sana. Akhirnya 5 waktu tadi yang abadi hingga sekarang. Artinya ibu-ibu sekalian, ada jasa Nabi Musa yang sampai sekarang kita rasakan. Kalau bukan karena Nabi Musa, kita mungkin sholat udah 50 waktu di situ. Tapi Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah, meminta keringanan. Itu berarti menjadi satu pertanda bahwa Nabi Musa memang berjasa bagi kita. Nanti pada saat kita di surga, kita harus silaturahmi kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita kunjungi beliau dan kita mengucapkan terima kasih wahai Musa, karena sesungguhnya engkau telah meringankan kami dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bu ya. Jadi itu adalah jasa Nabi Musa. Ya. Jadi kita itu harus memikirkan silaturahim kepada siapa juga, bukan hanya sekedar di dunia. Di akhirat itu sudah harus ada list siapa yang harus kita kunjungi di situ. Ya, salah satunya itu adalah Nabi Musa alaihissalam, karena jasanya masih kita rasakan hingga hari ini. Baik, saya kembali lagi Bu ya ke materi kita, surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau pada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya gini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau pada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah ya apa yang engkau lakukan pada hari ini untuk bekalmu di esok hari. Ini ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada takwa? Takwa itu artinya kita membentengi diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menfokuskan hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah sebuah ketaatan ibu-ibu sekalian. Takwa itu adalah menghilangkan semua potensi-potensi yang mampu mengantarkan kita kepada bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita diperintahkan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, berarti intinya kita diperintahkan untuk mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Tapi sekali lagi, larangan Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan fitrah-fitrah kita. Kita memang butuh banget untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagaimana tadi, melalui satu cerita Isra Mi'raj tadi, ini adalah bentuk di mana kita harus melaksanakan atau sarana untuk memperbaiki takwa kita itu adalah dengan melaksanakan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salat itu adalah aqdun bainana wa bainallah, akad antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita masuk ke dalam dimensi salat, tandanya bahwa kita sudah masuk ke dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nyawa pada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki pada kita. Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang menutup aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala yang selalu menemani kita 24 jam non-stop. Artinya kalau orang tua kita saja itu terkadang luput dengan kita. Orang tua kita luput dengan anaknya. Anak itu terkadang lupa sama orang tuanya. Tetangga itu kadang nggak peduli dengan tetangganya yang lain. Ya, keluarga kadang tidak peduli dengan keadaan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menemani kita di situ ibu-ibu sekalian. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita di hari kiamat, saat seorang hamba sudah mulai lemah, mulai lelah karena dia sudah merasa bahwa dia tidak akan pernah selamat di akhirat. Maka saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam satu bilik seakan Allah memeluk dia.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ata'rifu dzanbaka kadzah?" Kamu tahu enggak dosamu dulu yang ini? Maka seorang mukmin tadi akan menjawab, "Ya ya Allah, aku tahu itu dosaku." Lalu setelah itu Allah melanjutkan kembali, "Ata'rifu dzanbaka kadzah?" Kamu tahu enggak dosamu yang ini? Orang tadi menjawab, "Iya ya Allah, aku tahu itu adalah dosaku." Allah Subhanahu wa taala mendikte semua dosa-dosa setiap mukmin. Kita semua, saya, ibu-ibu sekalian, pasti akan didikte oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak dosa Izzuddin yang hari ini itu seperti apa? Dosa Izzuddin yang pada hari ini seperti apa? Dosa saya pada hari ini itu apa? Pada hari ini apa? Pada hari ini apa? Pada hari ini apa? Semuanya akan didikte oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, mungkin banyak dari kita nggak ada yang tahu dosa kita satu dengan yang lainnya. Cuma kita sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dari itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Satartuha fid dunya wa ghafartu laka al-an." Pada hari itu, waktu kalian ada di dunia, aku telah tutupi semua dosa-dosamu, dan pada hari ini, aku ampuni semua dosa-dosamu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pemaaf, Bu. Allah itu nggak sama kayak kita. Kita itu dikecewakan sedikit, itu dendamnya setengah mati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nggak seperti itu. Berapa banyak kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang sholat aja males-malesan, itu sudah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat itu apa beratnya bagi kita? Satu. Yang kedua, terkadang kita seringkali melaksanakan maksiat. Dua. Ketiga, kadang seringkali kita itu nggak bersyukur. Kita belum mendapatkan rezeki yang kita inginkan, tiba-tiba kita, ya Allah, kenapa sih kok hidup aku itu seperti ini? Kekhawatiran dalam kehidupan ini, itu yang membuat kita kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur kehidupan ini dengan sedemikian rupa. Kalau toh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak kepada kita, mungkin kita hari ini itu sudah meninggal. Ingat surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah Subhanahu wa ta'ala enggak pernah pamit dari kita semua. Surat Ad-Duha itu turun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, atau wahyu itu mulai bukan terputus, wahyu itu mulai tidak turun lagi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu lama wahyu itu nggak turun. Karena penenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Saat Rasulullah itu dihina, Rasulullah itu dimaki, Rasulullah itu dicaci, Rasulullah mengalami kemiskinan, Rasulullah mengalami kehidupan yang sangatlah berat, maka yang dapat menenangkan Rasulullah itu adalah wahyu. Artinya, selama Allah masih bersama Rasulullah, Rasulullah nggak pernah khawatir di situ. Makanya pada saat di peristiwa Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya Allah, kalau semua umat di muka bumi ini itu benci kepada aku itu aku nggak peduli. Yang terpenting engkau tidak pernah benci padaku, ya Allah. Pernah nggak kita bilang kayak gitu? Saya nggak peduli siapapun orang benci sama saya, tapi yang terpenting Allah Subhanahu Wa Taala nggak benci sama saya. Saat itu Rasulullah memang wahyu belum turun, lama wahyu tidak turun. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang ingkar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkanmu, Tuhanmu sudah lupa sama engkau. Ini pertanda bahwa sesungguhnya agama yang engkau pegang itu adalah agama yang bohongan. Karena sesungguhnya Tuhan telah meninggalkanmu, wahai Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih karena merasa betulkah Allah Subhanahu Wa Taala itu meninggalkan dirinya. Lantas di tengah kesedihan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menurunkan surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waktu duha? Waktu duha itu waktu yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Waktu duha itu adalah membawa kehangatan, ibu-ibu. Waktu duha itu membawa kesejukan. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai panas, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai sedih, dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan wad-duha. Perhatikanlah duha, wahai Muhammad. Duha itu adalah waktu yang sangat tenang, waktu yang tidak panas, tidak sejuk, tapi juga sangat nikmat sekali. Wal-laili idza saja, dan malam ketika dia mulai sudah gelap. Waktu malam adalah waktu kita untuk bersendirian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu malam adalah pada saat hingar-bingar kehidupan ini sudah kita tidak dengarkan lagi. Waktu malam, tengah malam itu adalah waktu di mana kita tidak pernah mendengar ucapan-ucapan kotor. Di malam hari kita tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang buruk. Karena di waktu malam adalah waktu kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah pamit dari dirimu, wahai Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah pamit dari kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Tanamkan bagi diri kita, sampaikan kepada diri kita, Izzuddin, Allah nggak pernah pamit dari dirimu.
Allah nggak pernah pamit dari kita semua. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan di akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Kita boleh sedih di dunia, ibu-ibu. Kita boleh punya banyak hutang di dunia ini. Kita boleh mengalami kemiskinan di muka bumi ini. Kita boleh sedih, kita boleh susah, kita boleh sengsara di dunia ini. Tapi ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Orang yang disegerakan kenikmatan di dunia itu tidak lebih baik daripada orang yang justru mengalami kesulitan di dunia tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di akhirat. Kita boleh saat ini kita mungkin sedih, Bu. Kita boleh pada saat ini punya banyak masalah, keluarga kita bermasalah, tetangga kita bermasalah, ekonomi kita bermasalah, semuanya bermasalah. Tapi ingat, yang pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah pamit sama kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kita boleh sedih di sini, tapi di akhirat insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan dirimu sesuatu, Tuhanmu akan memberikan kepada dirimu sampai Allah Subhanahu wa taala dan sampai dirimu itu ridho. Coba, kita banyak dikasih oleh orang, Bu. Ya, kita itu kan seneng ya kalau toh misalkan di kajian ini tiba-tiba ada pembagian sembako, kita tuh kan seneng banget, mau dikasih sembako gitu kan. Tapi ya begitulah, setelah sembako kita gunakan, ya minyak kita buat gorengan gitu kan, terus beras kita jadikan untuk makanan kita sehari-hari. Setelah itu kita selesai, kita bisa ridho sampai situ saja. Tapi setelah bahan bantuan tadi sudah kita habiskan, kalau kita sudah selesai, habis. Keridoan kita hanya terbatas pada saat sembako itu datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan kasih kepada engkau sampai engkau itu ridho. Artinya sampai puncak engkau itu senang, enggak ada kesenangan setelah kesenangan itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan kasih di situ. Apa kesenangan itu? Kesenangan itu adalah akhirat, Bu. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang selalu memberikan nikmat bagi kita. Puncak kenikmatan itu adalah akhirat. Saat di dunia, kita mungkin bisa puas, kita mungkin bisa tidak puas di situ, Bu. Tapi ingat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah enggak cuma ngasih, terus habis itu lepas tangan, enggak. Allah tidak seperti itu. Allah tidak sama seperti donatur-donatur yang mungkin hanya sekedar mengeluarkan uang 2 juta, 2,5 juta, 5 juta, lalu setelah itu lepas tangan, ya. Lalu setelah itu lepas tangan cuma dapatkan informasi, alhamdulillah, kalau ternyata bantuan itu sudah diterima. Allah enggak sama seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memberikan sesuatu, Allah juga membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengarahkan kita tentang bagaimana menggunakan rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang halal. Allah membimbing kita agar dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada kita agar kita makin jauh daripada kemaksiatan. Itu Allah Subhanahu wa taala membimbingnya itu terus-menerus. Tidak seperti banyak orang yang hanya memberi lalu setelah itu lepas tangan, tidak. Allah nggak seperti itu. Apalagi seperti politikus-politikus saja. Di waktu-waktu momentum-momentum politik ini langsung ngasih beras, ngasih itu, ngasih ini, ngasih amplop dan lain sebagainya. Tapi setelah dia itu terpilih, dia tidak peduli dengan masyarakatnya. Pada saat dia tidak terpilih, dia sudah tidak peduli, bahkan marah-marah sama masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada engkau sampai engkau itu ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah pada saat engkau itu yatim, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang mendidik engkau, Allah Subhanahu wa taala yang menaungi engkau. Coba perhatikan ibu-ibu, waktu kita itu masih kecil, lihatlah anak-anak kita yang lucu-lucu itu, ya. Mereka mungkin berada di lingkungan yang kita itu nggak pernah lihat, di sebelah rel, ya, di sebelah rel. Kita nggak tahu kalau di sampingnya itu mungkin ada di sampingnya itu rel itu mungkin bisa mepet gitu ya, sehingga mereka itu mungkin bisa tercelaka di situ, ya. Kita nggak tahu kalau ternyata mungkin polusi-polusi di Jakarta ini dapat mempengaruhi kesehatan kita. Kita mungkin nggak tahu kalau ternyata genangan-genangan air yang ada di sekitar kita itu bisa memberikan penyakit bagi kita. Tapi sekarang coba lihat anak-anak kita yang lucu-lucu ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia senyum. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka itu kesenangan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan mereka untuk hidup. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mengayomi mereka. Allah yang mengayomi mereka. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah pada saat dirimu yatim, pada saat dirimu lemah, wahai Muhammad, saat orang tuamu sudah tidak ada,
ayahmu tidak ada, ibumu tidak ada, paman apa kakekmu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang membuat dirimu itu menjadi sehat. Kita lihat anak-anak kita itu. Kita lihat diri kita. Betapa lelahnya kehidupan ini, betapa capeknya kehidupan ini. Ibu-ibu sekalian sudah khatam lah masalah kehidupan. Sudah pernah sedih, menangis, senangis-nangisnya itu sudah pernah. Pertanyaannya adalah, alhamdulillah hari ini kita tuh masih hidup. Alhamdulillah pada hari ini tuh kita tuh masih bisa senyum gitu, Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa puasa. Berarti kan fisik kita baik-baik saja. Dulu kita sedih apa coba? Kita nangis itu seperti apa dulu itu? Capeknya itu seperti apa? Waktu susahnya, mungkin sekarang kita punya masalah. Kita sekarang itu mungkin lelah sekali, Bu. Masalah memang tidak ada habisnya. Tapi masalah kita yang dulu, coba kita pikirkan hari ini kita masih bertahan. Kaki kita itu masih kuat. Senyum kita masih lebar, mata kita masih bisa melihat sesuatu yang baik, tangan kita masih bisa berinteraksi dengan baik, kita masih bisa hadir di sini. Berarti Allah Subhanahu wa taala udah nyelamatin kita, Bu, dari dulu, Bu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah pada saat dirimu yatim, Allah yang menaungi engkau? Bukankah pada saat kita sedih, Allah Subhanahu wa taala yang menaungi kita? Itu adalah cara kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di situ, Bu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dan kami mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yang mungkin tidak mengetahui arah. Ya, saat mungkin semua keluargamu sudah keluar dari dirimu, artinya keluargamu membenci engkau, ya. Afwan. Mungkin keluargamu itu sudah banyak yang meninggal, engkau tidak tahu entah harus kemana, maka Allah Subhanahu wa taala wa wajadaka dhalan fahada. Allah yang memberikan petunjuk. Coba, Bu. Kita mungkin kehidupan masa muda kita, ya kehidupan masa muda kita, ada yang kita mungkin sudah mengenal ajaran-ajaran Islam. Mungkin kita pada saat itu mungkin belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita entah nggak tahu kemana kehidupan ini. Seringkali, apalagi anak-anak muda sekarang, kebingungan, saya mau kemana ini ya? Saya masa depan saya itu seperti apa? Kalau saya mau mengambil keputusan A, nanti gimana? Overthinking, kebanyakan kepikiran. Kalau saya memutuskan A, nanti ternyata saya nggak bisa melakukan B, gitu. Kalau misalkan saya itu kalau saya itu nanti bekerja, saya nanti ninggalin orang tua saya. Tapi kalau saya bersamain orang tua saya, nanti saya nggak bekerja, saya nggak punya uang. Kebingungan dalam diri kita. Dulu ibu-ibu mungkin pernah merasakan hal itu. Pusing nanti gimana ya, ngurusin anak, ngurusin itu, ya. Kalau toh nanti menikah, kalau toh misalkan nanti punya anak kita sakit seperti apa, bingung kita. Kalau nanti anak kita sudah dewasa nanti seperti apa, kebingungan kita. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menemui engkau dalam keadaan tidak tahu arah kemana wahai Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi engkau. Baik, wa wajadaka dhalan fahada. Saya jadi kelupaan lagi semangat. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Di situ terjemahannya apa, Bu? Bukankah engkau dapat wa wajadaka ailan fa'aghna? Bisa dibaca terjemahannya? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah engkau Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan kekurangan, yatim. Ya, yatim. Ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Ya. Lalu ketika dia dewasa, dia ditinggalkan oleh kaumnya, ditinggalkan oleh keluarganya. Coba bayangkan Ibu. Kita waktu kecil, mungkin dari kita ada yang yatim. Mungkin dari kita ada yang dulu kecilnya itu tidak memiliki ibu. Lalu pada saat kita sudah mulai dewasa, tetangga kita nggak ada yang peduli sama kita, keluarga kita nggak ada yang peduli sama kita. Pada saat dulu kecil, mungkin kita tidak memiliki apa-apa, orang tua kita serba kekurangan, kita mau sekolah, terputus sekolah kita. Kita mau kita mau bantu orang tua kita masih kecil. Semua terbatas bagi diri kita ketika kita masih kecil. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan sampai sekarang. Ya Allah.
Rugi kalau kita itu nggak mau bersyukur, ibu-ibu sekalian. Rugi. Kita itu memang dalam keadaan serendah-rendahnya kita memang harus bersabar, Bu. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman itu menunjukkan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dan sampai ayat-ayat selanjutnya Allah menyebutkan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan, kamu jangan terlalu berfokus terhadap masalah kamu. Kamu coba fokus dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Engkau berikan kepada engkau. Fokus di situ. Kita masih hidup hingga sekarang itu karena Allah Subhanahu wa taala masih ridho kepada kita. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap orang yatim, anak yatim, janganlah engkau hardik. Janganlah engkau susahi dia. Kalau kau dapati anak yatim, sayangi dia. Karena sesungguhnya dia mungkin tidak mendapatkan kasih sayang seorang orang tua. Dia mungkin tidak mendapatkan kasih sayang orang yang tepat untuk memberikan ajaran bagi dia. Maka jangan sakiti anak-anak yatim di situ. Kasih dia petunjuk, kasih dia arah, kasih dia arahan untuk bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Di situ artinya apa, Bu? Apa artinya di sana? Dan meminta-minta jangan. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. As-sa'il itu artinya peminta-minta. Kalau toh misalkan ada orang yang butuh, jangan hinakan dia. Kamu itu apa sih, kok kerjanya cuma minta-minta aja? Kamu itu apa sih, nggak bisa kerja sendiri, kamu minta-minta. Jangan seperti itu. Dia sudah mengorbankan harga dirinya di hadapan kita. Itu butuh perjuangan, coba. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghinakan orang-orang yang meminta-minta, orang yang butuh. Karena apa? Karena pada dasarnya orang itu punya ego. Saat dia sudah menghancurkan ego dia sudah menghancurkan harga dirinya dia. Harga diri orang itu mau minta sama orang lain. Sebetulnya dia tuh mampu, tapi saat orang mungkin sudah menghancurkan harga dirinya di hadapan orang lain, tolong jangan hinakan dia. Karena sekali lagi dia tuh memang butuh kepada kita. Temani dia, bantulah dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kepada nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah. Sampaikanlah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih hidup ya Allah. Alhamdulillah, sekalipun rekening saya mungkin tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah Allah, Engkau masih memberikan kehidupan bagi saya ya Allah. Engkau masih memberikan anak-anak yang lucu. Engkau masih memberikan aku keluarga yang baik. Maka fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah dulu. Kita menginginkan agar keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik. Saya ingin menutup kajian ini, Bu, dengan satu kisah. Ciri khas, ada satu kisah tentang keluarga yang harus menjadi pedoman bagi kita. Pernah kenal dengan seorang Nusaybah? Siapa dia? Siapa Nusaybah? Bukan. Nusaybah itu adalah Nusaybah. Husain. Ya, enggak apa-apa. Ya, bismillah. Nusaybah adalah seorang wanita yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyah. Ya, sahabiyah atau wanita yang ikut perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus perang Uhud. Dia bernama Nusaybah binti Ka'ab. Dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Di perang Uhud. Beliau itu, dia, suaminya dan dua anaknya ikut terjun langsung di perang Uhud. Dia, suaminya sama dua anaknya di perang Uhud. Dia menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Rasulullah pergi kemana, Nusaybah itu selalu di depannya. Rasulullah itu ke kanan, Nusaybah selalu di depannya. Artinya dia adalah wanita yang selalu menghalang musuh untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusaybah selalu di depan.
Lalu dia di perang Uhud terluka dengan 9 luka. 9 luka. Ini lukanya nggak kayak kita digigit serangga, lukanya nggak kayak kita cuma waktu motong bawang tiba-tiba kepotong, enggak. Ini perang, Bu. Ini perang, bacok lah, apalah, semuanya ada di situ. Pedang, tombak, 9 luka di situ. 9 luka, wanita di waktu perang masih bisa hidup, masih bisa bertahan, coba. 9 luka. Lalu anak dari Nusaybah itu tertebas. Memang nggak diceritakan apakah mati atau tidak, tapi anaknya itu tertebas oleh musuh. Ada kena pedang sama musuh. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Nusaybah, anakmu, ya gitu. Anakmu itu tertebas gitu ya. Lalu Nusaybah datang ke anaknya dan memberikan perban bagi anaknya tadi ya. Jadi diperban ya anaknya tadi sehingga darahnya itu tidak terlalu mengucur di sana. Lalu setelah itu Rasulullah SAW melihat orang yang menebas anaknya Nusaybah. Rasulullah mengatakan kepada Nusaybah, wahai Nusaybah, itu orang yang menebas anakmu. Langsung Nusaybah mengambil pedangnya dan menebas orang itu dan mati orang tadi. Maka setelah peperangan Uhud, Rasulullah SAW mengatakan kepada Nusaybah, wahai Nusaybah, tidak ada keluarga yang terbaik selain keluargamu. Engkau itu adalah keluarga yang terbaik. Tidak ada keluarga mukmin manapun yang lebih hebat daripada keluargamu. Maka kesempatan pada saat Rasulullah SAW telah memuji dia, memuji suaminya dan memuji anak-anaknya, itu adalah kesempatan dia untuk meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan. Maka Nusaybah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kami agar bisa menjadi tetanggamu di surga nanti. Maka pada saat Rasulullah SAW berdoa, aku berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalian semua akan menjadi tetanggaku di surga. Itu adalah tentang bagaimana keluarga yang luar biasa, ibu sekalian. Kalau toh kita itu lahir barangkali dari keluarga yang mungkin tidak baik-baik saja, tapi kita masih punya kesempatan hingga hari ini, kita masih diberi kehidupan, berarti Allah ingin agar kita itu memperbaiki keluarga kita. Kalau toh misalkan keluarga kita mungkin tidak baik-baik saja, dalam arti kita, orang tua kita atau keluarga besar kita mungkin tidak baik-baik saja, ya, justru mungkin memberikan pengaruh kepada kita, pengaruh-pengaruh yang buruk, tapi kita masih punya kesempatan untuk mencetak generasi-generasi terbaik. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian seperti Nusaybah insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tuh, 11:30. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan ibu-ibu? Masya Allah, silakan Bu. Izin satu pertanyaan aja Bu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bayar sholat sama puasanya Bu ya? Atau sholatnya aja? Sholatnya aja, baik. Ya, baik ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata seperti ini, bahwa saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku diperintahkan an aqdiya sauma, untuk mengqadha saum, tapi aku tidak wala umirtu, dan aku tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, jadi maksudnya itu seperti ini Bu. Salat itu kalau toh kita itu tertinggal beberapa kali saja, ya, dalam artinya kasuistik, misalkan kita kebablasan salatnya, ya, kita nggak melaksanakan salat, cuma mungkin 2 kali 3 kali gitu ya, karena mungkin sakit atau mungkin karena kita tertidur, maka kita diperintahkan untuk mengqadha salat kita di situ dalam jangka waktu yang pendek, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man nasiya an salatin
Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kita itu tertidur, ya salat kalau kita mau waktu salat kita tertidur atau kita itu lupa, falyusalliha idza dzakaraha. Maka kita salat ya ketika kita ingat. Ya, ketika kita ingat. Nah, hadis itu berbicara tentang bagaimana sholat-sholat yang memang kita masih bisa masih bisa melaksanakan sholat itu beberapa waktu gitu, Bu. Tapi kalau misalkan sholat itu sudah lama banget, dalam arti misalkan dalam waktu misalkan 1 minggu atau 2 minggu kita nggak mampu melaksanakan sholat karena kita itu sakit mungkin atau apa, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan maka cukup bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita perbaiki sholat lagi. Untuk sholat-sholat yang sebelumnya bagaimana? Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu melaksanakan sholat sampai beberapa kali, berpuluh-puluh kali, itu tidak perlu seperti itu, Bu ya. Ya, jadi cukup cukup dengan bertaubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, terlebih karena sakit pada saat itu, tentu itu adalah uzur syar'i di situ, Bu ya. Jadi tentu itu tidak termasuk bagian daripada dosa, Bu. Bahkan ada ulama yang mengatakan sholatnya itu harus diulang-ulang lagi beberapa kali di situ. Itu khusus bagi orang-orang yang memang sengaja meninggalkan sholat. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang tidak sengaja, atau misalkan dia itu karena sakit, koma misalkan, atau karena tidak sadar secara lama, nah maka itu tidak perlu mengganti sholatnya, cukup minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar, lalu setelah itu kita sholat sebagaimana biasanya. Seperti itu, Bu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi itu semua. Enggak ada kewajiban istighfar sehari berapa kali ya. Cukup katakan astagfirullahaladzim ya. Kita bertaubat ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Udah, setelah itu selesai. Yang terpenting niat lillahi taala untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Udah. Enggak ada ketentuan berapa kali, 10 kali, 11 kali, enggak ada. Yang terpenting istighfar, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu Ibu ya, karena udah mau masuk waktu zuhur. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.